Demo ojol 20 Mei. Potret protes digital di jalanan dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2025, ribuan pengemudi ojek online ojol dari berbagai penjuru Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Unjuk rasa ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan terbaru dari perusahaan platform transportasi digital yang dinilai merugikan para mitra pengemudi. Dengan masa aksi yang besar dan intensitas yang tinggi, demo ini bukan hanya mengguncang sektor transportasi daring, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, diperkirakan mencapai 188 miliar rupiah hanya dalam satu hari. Fenomena ini bukan hanya sekadar aksi turun ke jalan, melainkan juga menandai konflik yang semakin dalam antara buruh era digital dan korporasi teknologi. Ini menjadi simbol bahwa era ekonomi digital bukan berarti bebas dari persoalan ketenagakerjaan klasik seperti upah, perlindungan sosial, dan ketimpangan kekuasaan antara pemilik modal dan pekerja. Lantas, apa yang memicu demo besar ini? Seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian? Dan apa solusi jangka panjang yang bisa dirumuskan untuk menghindari benturan serupa di masa depan? Latar belakang aksi, tarif baru, beban lama. Akar dari kemarahan para pengemudi ojek online terletak pada penurunan tarif dasar per kilometer yang diberlakukan oleh beberapa perusahaan aplikator besar, seperti Gojek dan Grab. Sejak awal Mei 2025, banyak mitra pengemudi melaporkan bahwa pendapatan harian mereka menurun drastis akibat penyesuaian tarif yang dianggap tidak masuk akal. Penurunan tarif ini disebut-sebut mencapai 20 hingga 30% dari tarif sebelumnya. Selain tarif, sejumlah biaya tambahan seperti potongan komisi untuk aplikator yang meningkat dari 20 menjadi 25% turut memperburuk kondisi. Tidak hanya itu, pengemudi juga mengeluhkan target insentif yang semakin sulit dicapai dan mekanisme sanksi yang tidak transparan. Para pengemudi merasa bahwa mereka diperlakukan bukan sebagai mitra, melainkan sebagai buruh kontrak tanpa kepastian kerja dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Inilah yang akhirnya memicu unjuk rasa masif pada tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dalam sistem kerja digital. Skala dan intensitas aksi. Demonstrasi ojol pada 20 Mei bukan aksi biasa. Ribuan pengemudi dari berbagai wilayah Jabodetabek memusatkan aksinya di depan gedung DPR MPR RI. Sementara ribuan lainnya melakukan aksi serupa di kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Para pengemudi mengenakan jaket khas mereka, membawa spanduk bertuliskan, "Kami bukan robot, tarif layak, hidup bermartabat, dan stop eksploitasi mitra ojol." Aksi ini berlangsung sejak pagi hingga sore hari, menyebabkan kemacetan panjang di berbagai titik utama ibu kota. Rute Transjakarta terganggu, banyak pengguna layanan ojol kesulitan mendapatkan transportasi daring, dan sejumlah layanan pengiriman makanan digital juga tertunda. Aksi ini berlangsung damai, namun penuh semangat. Orasi, nyanyian perjuangan, hingga teatrikal jalanan mewarnai suasana. Bahkan, dalam beberapa lokasi, terlihat solidaritas dari pengemudi taksi online serta kurir aplikasi logistik lain seperti Shopee Express dan JNT. Ini menandakan bahwa persoalan yang mereka hadapi bersifat lintas platform dan mencerminkan kegagalan regulasi dalam mengikuti perkembangan dunia kerja digital. Kerugian ekonomi yang dihasilkan. Menurut analisis dari Lembaga Riset Ekonomi dan Sosial Digital Indonesia, LRSDI, demo besar-besaran ini menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 188 miliar rupiah dalam satu hari saja. Perhitungan ini meliputi penurunan transaksi di sektor transportasi daring, pengiriman makanan, logistik digital, hingga gangguan mobilitas warga dan kerugian produktivitas akibat kemacetan.
Sektor UMKM yang bergantung pada pengantaran makanan online juga terkena imbas. Banyak pelaku usaha kuliner mengeluhkan pesanan yang dibatalkan atau tidak bisa diantarkan karena tidak ada pengemudi yang aktif di aplikasi. Bahkan, beberapa aplikasi sempat mengalami penurunan order hingga 50% dari biasanya. Selain itu, sektor logistik e-commerce juga terganggu. Banyak konsumen mengeluhkan keterlambatan pengiriman, terutama di wilayah perkotaan. Ini berdampak pada reputasi platform serta kepuasan pelanggan. Yang tidak kalah penting, ini status hukum pengemudi ojol masih abu-abu. Mereka disebut sebagai mitra, bukan pekerja, yang berarti tidak berhak atas jaminan sosial ketenagakerjaan, upah minimum, cuti, ataupun perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2022 memang mengatur tarif batas bawah dan atas, namun tidak mencakup aspek hubungan kerja, komisi aplikator, atau hak-hak pekerja lainnya. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh korporasi teknologi untuk menekan biaya operasional, sekaligus mengalihkan risiko kepada para pengemudi. Dalam sistem saat ini, seluruh beban risiko, mulai dari harga bensin, perawatan kendaraan, hingga risiko kecelakaan, ditanggung oleh pengemudi. Sementara aplikator tinggal mengambil persentase keuntungan tanpa kewajiban menanggung asuransi atau tunjangan. Model ini jelas mencerminkan ketimpangan yang akut dan ketidakseimbangan relasi kuasa antara pekerja dan korporasi. Desakan akan regulasi baru dan peran negara. Demo ini sejatinya adalah alarm keras bagi pemerintah. Negara tidak bisa lagi berpangku tangan terhadap hubungan industrial baru yang diciptakan oleh ekonomi platform. Dibutuhkan revisi regulasi secara menyeluruh untuk melindungi hak-hak pekerja di sektor digital. Pertama, perlu kejelasan status hukum pengemudi. Jika mereka dianggap sebagai pekerja, maka harus tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk hak atas upah minimum, jaminan sosial, dan perundingan kolektif. Jika tetap sebagai mitra, maka harus ada kerangka hukum baru yang memberikan perlindungan khusus, sebagaimana berkembang di sejumlah negara seperti Inggris dan Spanyol. Kedua, negara perlu membuat batasan atas komisi aplikator yang seringkali membebani mitra. Harus ada transparansi dalam algoritma penilaian performa dan sistem insentif. Mekanisme sanksi juga perlu diatur agar tidak sewenang-wenang. Ketiga, negara harus menyediakan ruang dialog yang adil antara aplikator dan komunitas pengemudi. Pembentukan serikat ojol atau forum tripartit yang melibatkan negara, pengemudi, dan aplikator bisa menjadi solusi jangka panjang agar tidak terjadi lagi aksi turun ke jalan yang merugikan banyak pihak. Respon perusahaan dan potret kapitalisme digital. Sikap perusahaan aplikator terhadap demo ini terkesan pasif. Dalam sejumlah pernyataan resmi, mereka menyatakan menghormati hak berekspresi para mitra, namun enggan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif. Bahkan, ada kesan bahwa aplikator berupaya menekan narasi publik dengan menyebut demo sebagai aksi sekelompok kecil yang tidak mewakili suara mayoritas. Hal ini mencerminkan wajah kapitalisme digital hari ini. Perusahaan teknologi besar yang membungkus dirinya dengan citra startup ramah pengguna, namun pada praktiknya beroperasi dengan logika kapitalistik murni yang menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Ironisnya, perusahaan ini banyak tumbuh besar berkat suntikan modal asing dan insentif pajak pemerintah, namun kontribusinya terhadap kesejahteraan pekerja masih minim. Refleksi dan jalan ke depan. Demo ojol 20 Mei adalah titik balik penting dalam sejarah ekonomi digital Indonesia. Ini bukan sekadar soal tarif,
melainkan tentang keadilan sosial di tengah revolusi teknologi. Di satu sisi, ekonomi digital telah membuka lapangan kerja baru dan memudahkan mobilitas. Namun di sisi lain, ia juga menghadirkan bentuk-bentuk eksploitasi baru yang lebih halus dan tersamar. Kedepan, Indonesia harus belajar dari momen ini untuk menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan dan manusiawi. Regulasi harus berpihak pada pekerja tanpa mematikan inovasi. Negara harus menjadi penengah aktif, bukan penonton pasif. Dan masyarakat sipil harus terus bersuara, agar teknologi tidak menjadi alat penindasan baru yang lebih canggih. Dengan langkah-langkah reformasi yang tepat, demo 20 Mei bisa menjadi awal dari gerakan sosial baru, gerakan pekerja digital yang menuntut hak dan martabat dalam lanskap ekonomi abad 21. Penutup, unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online pada tanggal 20 Mei 2025 bukan hanya mengguncang Jakarta, tetapi juga menyentil kesadaran kolektif kita tentang bagaimana dunia kerja telah berubah. Kerugian ekonomi sebesar 188 miliar rupiah hanyalah bagian kecil dari dampak struktural yang sebenarnya jauh lebih besar. Ketimpangan, ketidakjelasan hukum, dan eksploitasi terselubung di balik layar ponsel pintar. Sudah saatnya negara, korporasi, dan masyarakat memikirkan ulang struktur kerja digital yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Jika tidak, maka demo seperti ini hanya akan menjadi awal dari gejolak yang lebih besar di masa mendatang.